Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Brian Howard. Kali ini saya akan jawab lagi pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar. Nah, hari ini kebetulan tanggal 15 ya, 15 April. Jadi ada sebagian yang mungkin masih mudik lebaran atau ada yang udah arus balik lagi ya. Hati-hati di jalan. Nah, jadi kemarin itu minggu lalu itu kan libur ya, jadi kita kalau di klub kita liburnya 4 hari ya, lebih kurang 4 hari. Nah, hari Sabtu kemarin udah mulai latihan dan hari Senin ini udah normal kembali. Nah, ada sebagian anak-anak juga udah mulai sekolah ya, tapi sebagian anak-anak ada yang belum sekolah ya. Nah, jadi saya nggak lama-lama langsung jawab pertanyaan yang pertama ya. Nah, terus satu hal lagi yang perlu saya ingatkan, kalau misalnya ada pertanyaan, tolong teman-teman subscribe dulu supaya ketika saya cek di komputer, ketika saya cek di kolom komentar saya, kolom komentar yang di kanal saya sendiri, ketika saya buka itu udah langsung keluar semua komentar yang baru-baru yang masuk gitu loh. Jadi jangan sampai ketinggalan. Kalau nggak subscribe nanti mau dia ketinggalan di bawah-bawah gitu loh, dan bisa kadang saya juga nggak kelihatan. Ke pengalaman beberapa kali saya harus cek ke bawah lagi gitu loh ya. Nah, habis itu kedua adalah ketika mau bertanya pastikan pertanyaannya lengkap, misalnya jenis kelaminnya apa, putra atau putri misalnya, umurnya kalau bisa ditampilkan ya, lalu habis itu kendalanya apa ya. Kalau untuk daerah ya terserah mau hadir apa nggak hadir, kayak misalnya Sulawesi Tenggara, lalu Sulawesi Tengah, Kalimantan mana kemarin ya yang ada tulis hadir gitu, absen gitu ya. Nah, kalau daerah sih nggak masalah ya, karena pastinya kan untuk udah seluruh Indonesia ya. Jadi teman-teman yang ada di seluruh Indonesia, mulai dari Aceh ya, Sabang sampai Merauke ya. Nah, lalu pertanyaan yang pertama langsung saya jawab ya. Nah, pertanyaan pertama itu agak ini ya, agak lain sedikit, bukan mengenai ke teknik renang, tapi privat sama coach itu biayanya berapa. Nah, bukan masalah biayanya berapa, tapi saya ini kan posisinya di Medan ya. Jadi kebanyakan orang mungkin pikirannya adalah saya posisinya di Jakarta ya, mungkin ada yang pikirannya saya di posisinya Pulau Jawa ya. Jadi kalaupun teman-teman ada di Medan baru kita bisa jumpa latihan ya, tapi kalau enggak ya nggak bisa juga ya, karena posisi saya ada di Medan ya. Oke, nah kalau untuk privat biayanya berapa, kalau misalnya ada ketemu langsung kita baru bicara, ataupun DM ya, ataupun DM di Instagram ya. Oke, berikutnya adalah ini ya. Nah, pertanyaan kedua nih ya, bisa tolong dijelaskan secara rinci singkatannya, saya tidak tahu soalnya. Nah, singkatan berarti 8 kali 50 itu setiap 640 gaya bebas. Nah, set apakah ini? Itu adalah set aerobik ya. Jadi kalau untuk singkatannya misalnya aerobik A1, misalnya aerobik 1 sama dengan A1 ya. Biasanya itu langsung tulis A1 saja, tidak usah lagi dijelaskan terlalu panjang. Karena apa? Kita juga mau ngelatih anak-anak ini supaya singkat dan mereka ketahui kita maunya aerobik 1, misalnya aerobik 1 di nadi 130, tidak lebih dari 130, ataupun misalnya 8 kali 500 itu kan 8 kali 500 setiap 640. Nah, kalau untuk anak-anak saya umumnya itu saya kasih di 640, tapi kalau misalnya sebagian yang bisa masuk itu misalnya kayak anak-anak yang sebagian yang nggak sanggup itu bisa di 7 menit ya, atau 7.05, sebagian juga bisa di 7.30. Nah, ada juga yang saya setkan
karena anak-anak ini kan kondisinya ada yang mungkin nggak sanggup 500 ya, mereka jadi ada yang 8 kali 400, ada yang 8 kali 300, ada yang 8 kali 200. Nah itu tergantung umur. Nah makanya ketika saya postkan program, kadang teman-teman bisa lihat ada yang nama lain ataupun ada yang program lain, itu adalah anak-anak yang tidak sanggup ya, kita kasih variasi lainnya gitu loh ya. Nah lalu habis itu on adalah setiap, misalnya kalau 8 kali 500 setiap 640 ya gaya bebas freestyle ya. Oke, itu ya mungkin ya singkatannya lebih ke situ ya. Nah ini kebetulan ada pakai tarik tali stretch cord ya, jadi kita tarik anak-anak itu ketika benang, kita tarik itu percepatan ya, itu namanya percepatan ataupun akselerasi percepatan sih ya. Jadi kita tarik ya dengan cord itu, kita bantu assist ya, tapi bukan resist. Kalau resist itu kan menahan, kalau assist itu kita membantu dia gitu loh ya. Nah mau tanya coach, ini fungsinya supaya apa ya coach? Nah itu fungsinya supaya anak-anak ini ngefeeling, ngerasain apa yang mereka dapatkan ketika kita tarik mereka saat mereka berenang. Jadi itu kan cord ya. Jadi mereka anak-anak ini kan harus ngefeeling speednya itu loh. Jadi seberapa kenceng mereka bisa berenangnya gitu loh. Jadi mereka juga harus mengetahui feelingnya itu, muscle-nya itu, otot-ototnya itu harus ngerasain apa yang namanya kecepatan, apa yang namanya cepat, apa yang namanya percepatan. Jadi kalau di kejuaraan dunia ya, contoh kayak misalnya di tahun 2006 itu waktu saya dapat kesempatan untuk berangkat ke Shanghai. Nah bersama tim nasional itu saya melihat di sana banyak pelatih-pelatih yang sudah menggunakan stretch cord ketika anak-anak atletnya itu misalnya turun di 50 bebas, 100 bebas, itu mereka menggunakan cord itu untuk narik anak-anak itu. Jadi mereka itu ngerasain feelingnya ya sebelum perlombaan itu ya. Jadi ini bisa dilatih saat latihan juga ya, bukan hanya untuk perlombaan saja ya. Nah pertanyaan yang keempat ini di sini. Nah, Kak, apa yang harus diperhatikan untuk gaya bebas sprinter 50 meter dan 100 meter? Anak saya KUB. KUB ini maksudnya KU3 apa KU2 ya? Jadi teman-teman harus jelas ya. Maksudnya tulis pertanyaan, jangan ngasal tulis gitu loh ya. Lalu untuk putra atau putri ini ya. Terima kasih. Best time waktu 50 meter adalah 25 detik dan 100 meter adalah 57 detik. Nah, kalau ini saya nggak tahu ya kelompok umur berapa ya, dan putra atau putri ya. Nah, kalau mungkin ini putra ya, karena kan best time 25 detik dan 100-nya 57 detik. Bukan cewek nggak bisa dapat, tapi umumnya lebih ke putra ya. Kalau 25 detik putri itu udah kenceng ya. Nah, apa yang harus diperhatikan untuk gaya bebas sprinter? Umurnya berapa sekarang? KUB ini maksudnya KU3 apa KU2 apa KU1 atau KU senior ya, itu yang saya nggak paham ya. Nah kalau untuk sprinter yang perlu diperhatikan adalah rincinya, detailsnya, misalnya startnya ya, reaksi start. Kedua adalah posisi ketika dia masuk dan breakoutnya, apakah dia sudah mulus atau tidak. Lalu habis itu kakinya harus kuat banget ya. Lalu ketiga, keempat itu harus diperhatikan putaran tangannya. Jadi rate-nya tek 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 tek. Rate-nya cepat atau pelan. Apakah anak ini speed-nya bagus atau enggak ya. Lalu habis itu 15 meter terakhir kalau 100 meter. Kalau misalnya 25 meter terakhir untuk di 100 bebasnya. Kalau di 50 bebasnya 15 terakhir, apakah dia masih kuat back end-nya. Nah lalu ketika dia sentuh garis finishnya, apakah anak ini
kepalanya naik atau tidak, atau kepalanya harus tunduk gitu loh. Nah, posisi itu kepala harus tunduk ya ketika kita sentuh garis finish ya. Jadi itu yang harus diperhatikan sama anak-anak ini ya. Oke, lalu habis itu kalau sprint detailsnya sangat banyak ya kalau mau naik, apalagi kalau udah sentuh 25 detik, 57 detik, itu kalau mau turun lagi udah harus detailsnya ya. Nah, lalu habis itu nafasnya juga berapa kali ya. Nah, tapi kalau untuk set programnya adalah sprint set kalau mau naikin waktu kecepatan speed ya. Tapi kalau untuk 57 detik sih kalau bisa masih naikin endurance lagi, aerobiknya ya. Mungkin di situ ya. Oke, pertanyaan yang kelima ya. Nah, seperti ini yang saya bilang, Kalimantan Tengah hadir ya. Salam buat teman-teman yang ada di Kalimantan Tengah ya. Nah, Pulau Jawa juga, Kalimantan juga, Pulau Sulawesi juga, lalu habis itu Papua ya, lalu habis itu Pulau Sumatera juga ya, teman-teman semuanya ya. Lalu di sini ya, Sulawesi Tenggara, tadi kan Kalimantan Tengah, lalu Sulawesi Tengah hadir coach ya. Terima kasih ya udah teman-teman udah support kanal ini, dan salam juga buat teman-teman yang ada di Sulawesi Tenggara. Lalu habis itu berikutnya adalah, nah ini pertanyaan yang sedikit agak sedikit di umur 73 tahun ya, biasanya kan untuk atlet ya, ini untuk orang lansia ya atau lanjut usia. Nah, coach, kenapa ya belum bisa ngambil nafas gaya dada? Usia 73 tahun, rasanya berat, kepala mau keluar ke permukaan air. Nah, gaya dada nggak bisa kepalanya keluar ke permukaan air 73 tahun. Nah, mungkin Pak, kalau menurut saya ya, ketika Bapak narik ke atas itu mungkin kurang lebar tangannya. Jadi tangannya ini jangan langsung ditarik ke belakang, tapi dibuka dulu lebar keluar ya. Jadi saya akan contohkan ya. Nah, jadi ketika Bapak naik ke atas ini usahakan tangannya dibuka lebar, jadi punya kesempatan untuk ngangkat kepalanya, angkat ke atas. Cuman kalau Bapak udah umur 73 tahun, saya rasa sih nggak usah terlalu ngangkat banyak banget ya, karena kan ketika Bapak umur 73 tahun kan mungkin Bapak punya energi udah nggak sebesar lagi tenaga mungkin anak-anak yang umur 16 tahun apa 17 tahun. Jadi cukup Bapak buka lebar tangannya. Ketika udah buka lebar, kepalanya udah boleh diangkat. Jadi kayak kura-kura saja Pak, jadi angkat dikit, asal yang penting kepala ini sudah naik dari permukaan air. Lalu ambil nafas, habis itu balik, tarik lagi, baru kembalikan lagi gitu. Jadi nggak usah ditarik sampai angkat keluar gini Pak, ke atas ya. Oke, jadi paham ya Pak. Jadi kan Bapak udah umur 73 tahun, ngangkat kepalanya itu seperti kura-kura saja, sedikit tek gini naik aja. Jadi dia nggak usah naik sampai tinggi, terlalu tinggi ya. Jadi dan posisi kepala itu yang penting mulut sudah keluar dari permukaan air, sudah bisa ngambil nafas, sudah cukup. Nggak usah lagi ngangkat terlalu tinggi, karena kan itu butuh energi ya. Dan Bapak kan mungkin berenang tidak buat untuk perlombaan ya, jadi tekniknya nggak mesti harus sampai tinggi banget gitu loh ya. Yang penting Bapak untuk bisa sehat kan gitu ya. Nah, belum bisa ngambil nafas gaya dada ya, itu ya mungkin Pak ya yang bisa saya bantu ya. Kalau dengan Bapak tangannya lebih lebar, mudah-mudahan Bapak lebih gampang ngangkat kepalanya ya. Oke, di sini ya. Ini ada teman yang bertanya ya, perkenalkan saya dari Kalimantan Utara, izin berkomunikasi untuk persiapan anak saya menghadapi kejuaraan O2SN
antar pelajar SLTA. Boleh nggak saya meminta untuk melatih anak saya? Pelatihan singkat saja bagi anak saya. Saya ingin berkomunikasi melalui telepon atau WA, ya. Nah, itu ya. Jadi saya udah ingatkan sekali lagi, mohon maaf, saya nggak bisa juga ngelatih online ya, karena memang selama ini saya tidak pernah melatih online. Nah, yang saya latih adalah klub dan offline, misalnya kelas private ataupun kelas klub ya, teman. Kalau karena apa? Anak-anak ketika kita pegang, kita latih, kita juga harus ketahui, kita harus bicara juga sama dia, kita harus langsung melihat dia gitu loh. Jadi kita tahu gerak-geriknya, kita tahu juga langsung seperti apa orangnya, anaknya ini gitu loh. Kita bisa online, tapi online kan tidak bisa maksimal ya, hanya bisa ngelihat hanya bisa ngelihat dari video saja, tapi tidak tahu kondisi sebenarnya gitu loh ya. Jadi kenapa saya tetap memilih offline ya, karena anak-anak ini kan kita harus ngerasain, kita harus tahu anak-anak ini butuhnya apa gitu loh. Kita nggak bisa hanya ngelihat dia latihan sebentar terus habis itu udah kita kasih program gitu. Bisa asal anaknya ini harus benar-benar mau niat. Tapi kalau nggak niat ya nggak mungkin kita dalam video itu terus kita suruh ini terus kita ulangin, suruh dia giat terus atau tekun terus seperti itu ya. Jadi teman-teman juga ngelatih anak-anak ini juga harus observasi, harus melihat ya, jangankan 1-2 kali, bertahun-tahun pun kita masih pelajari sifat dari anak ini dan apa perkembangan dari hasil latihan anak ini gitu loh. Jadi supaya kita bisa tahu terus ya, dan itu kan kita harus konsisten melihat anak-anak ini. Nggak bisa kayak misalnya lah kita ngikutin pelatihan ya, mulai dari PRSI C, BA, lalu habis itu Vina 1-2, lalu ASKA 1-2-3. Itu kita dari setiap kali penataran kita baca kembali. Itu pun harus kita sendiri yang mau membaca. Tapi kalau kita nggak mau membaca ya kita nggak bisa tahu gitu loh apa yang dimaksudkan oleh penatar kita, ataupun kita sebutnya pelatih yang menatar kita gitu loh. Kayak misalnya Coach Sergio Lopez yang megang Joseph Schooling. Nah, dia ketika memberikan kepada kita harus dengar dan kita harus catat dan kita harus ulang lagi untuk melihatnya gitu loh. Nggak bisa hanya sekali terus habis itu kita langsung di luar kepala. Kita harus berkali-kali mengulangnya itu ya. Jadi kecuali anak-anak ini betul-betul dia mau, itu baru bisa ya. Jadi nggak bisa hanya coach saya hanya mau singkat saja ini saja ya. Bisa sih kalau hanya untuk informasi awal ataupun ini ya bisa, tapi kalau untuk seterusnya ya nggak saya sarankan gitu loh ya. Oke, berikutnya adalah nih ya, tetap sama ya, ini ada di sini 8 kali 500 setiap 640 tadi ya. Ini kan saya tanya tuh set apa ini. Nah ya, ada yang jawab ini set aerobik ya coach. Ya benar Pak, ini set aerobik. Itu set yang kita buat berdasarkan apa yang diajarkan di penataran waktu itu sama coach Sergio kebetulan. Nah jadi coach Sergio kasih program aerobik itu. Sebenarnya program aerobik banyak ya. Ada program aerobik misalnya 5 kali 1000, 4 kali 1000, 4 kali 800, 10 kali 400, 5 kali 800 misalnya, atau misalnya 8 kali 500. Nah program aerobik ini kan banyak banget ya. Nah jadi teman-teman itu kalau misalnya anak-anak udah tambah kuat ya baru kita naikin gitu loh ya. Nah jadi apakah set 10 kali 200 termasuk aerobik? Ya termasuk aerobik juga. Set misalnya 10 kali 300 apakah termasuk aerobik? Ya termasuk aerobik juga, asal nadinya juga harus diperhatikan gitu loh. Jangan
juga ketika berenang nadi tidak diperhatikan, nadi misalnya 19-20 ya iya ya kecapean anak-anak ini gitu loh. Lalu habis itu setiapnya juga intervalnya itu rata. Misalnya kalau 8 kali 500 seperti ini, saya buat intervalnya rata di 640 ya, dia harus tahan di 640. Kalau nggak kuat dia 640 berarti dia belum kuat, ataupun di 705 ataupun di 730 gitu, seperti itu ya. Nah, lalu habis itu kalau anak-anak yang berenang set aerobik ya, ini saya sarankan untuk pelatih itu selalu perhatikan teknik mereka. Karena apa? Ketika mereka berenang dengan teknik yang benar dan lebih efisien, itu akan jauh lebih bagus daripada mereka berantakan dan mereka ngebangun endurance gitu loh. Akhirnya apa? Nah, itulah yang sering jadi pertanyaan pelatih-pelatih adalah lebih penting endurance dulu atau lebih penting teknik dulu. Nah, itu yang selalu jadi dilema, apalagi pelatih-pelatih yang seperti di negara kita di Indonesia ini, kita masih nebak perlombaannya di mana, lalu habis itu periodisasinya juga nggak bisa selalu sama setiap tahunnya ya. Nah, jadi teknik dulu apa endurance dulu ya. Nah, kalau menurut saya kita kalau bisa ketika kita ngelatih endurance itu juga kita perhatikan tekniknya ya, itu paling penting sih teknik ya. Nah, kalau kita endurance kuat tapi tekniknya berantakan itu juga percuma ya, nggak bisa maksimal hasilnya gitu loh ya. Nah lalu pertanyaannya di sini dari teman-teman ini adalah apakah set aerobik bisa dikombinasikan dengan set anaerobik atau harus masing-masing beda hari? Kalau anaerobik apakah bisa digabung dikombinasikan dengan set anaerobik? Bisa sih, misalnya ya kalau 800 nih, 1 kali 800 misalnya ya kan, lalu 2 kali 400, lalu 4 kali 200, lalu habis itu kita buat ke anaerobic setnya jadi misalnya 8 kali 50 atau 8 kali 25 gitu. Nah, itu bisa dikombinasikan, nggak jadi masalah ya. Nah, tapi kalau set aerobik dan set speed itu adalah beda heart rate ya, pengerjaannya juga berbeda ya. Jadi 8 kali 50 juga bisa dijadikan aerobik, 8 kali 50 juga bisa dijadikan set anaerobik. Nah, jadi bisa dikombinasikan, bisa, tapi nggak setiap kali sih menurut saya sih. Contoh kalau misalnya setelah 8 kali 500 misalnya kita mau coba anak-anak tes 1 kali 100, boleh ya, boleh, nggak jadi masalah itu ya. Itu juga termasuk salah satu kombinasi, tapi tidak set kita tekankan ke set anaerobiknya gitu loh ya. Kita tekankan ke set aerobik, cuman ketika mereka dalam kondisi capek kita tekan ke set anaerobiknya gitu loh. Anaerobik adalah set speed ya, berarti anaerobik kecepatan ya, speed, bukan aerobik. Kalau aerobik adalah set panjang ya, daya tahan namanya aerobik ya. Nah, menurut saya sih kalau bisa dibedakan harinya ya. Karena apa? Ketika anak-anak ini ngerjakan set aerobik, mereka fokus di benar-benar bangun endurance-nya mereka. Tapi ketika anak-anak mereka dikasih set anaerobik, mereka juga harus set lagi baik dari ototnya, baik dari heart rate-nya, baik dari psikologinya langsung ke set sprint. Bukan nggak boleh, tapi kita mix itu mungkin boleh dalam beberapa kali dalam ya 1 bulan lah ya, nggak terus tiap kali kita mix itu ya, seperti itu. Oke, jadi itu aja mungkin video kali ini. Saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi teman-teman yang merayakan. Hati-hati juga di jalan apabila ada yang mudik ya. Salam buat keluarga yang ada di kampung ya. Nah, lalu habis itu kalau bisa dalam kondisi liburan ya 1 kali 2 kali harus ada latihan juga, supaya apa?
Karena dalam satu hari itu ya, dalam satu hari itu kalau kita nggak latihan, kita harus ganti dengan 2 hari gitu loh. Jadi anak-anak yang kosong libur ya, nggak latihan, itu kita ingatkan ketika pulang kampung itu boleh cari kolam sendiri ataupun entah berenang di pantai atau berenang di danau gitu, sekali atau 2 kali ya minimal, untuk ngerasakan feelingnya supaya nggak hilang ya. Nah, ataupun misalnya minimal ada olahraga kecil lah, misalnya kayak lari kecil ataupun lari pendek ya, nggak usah panjang kali ya, stretching tetap ya. Lalu habis itu kalau ada stretch cord pun bagus ya. Nah, itu aja mungkin video kali ini. Jangan lupa berikan kritik dan saran di kolom komentar. Saya Brian Howard, sampai jumpa di video berikutnya. See you in the next video, bye.